Mana tren 2023? Apa bedanya antara tailor dan rumah mode? Hai Sobat Friendly semua, kita ketemu lagi dalam Sobat Bertanya, Friendly Menjawab. Sobat Friendly, kita sudah hampir sampai di penghujung tahun 2022. Tahun 2023 sebentar lagi akan datang. Maka sekaranglah saatnya kita ingin mengetahui apa tren jas pria, khususnya jas pengantin pria di tahun 2023. Tapi sebelum itu, silahkan subscribe, komen, like, atau share kalau materi ini berguna untuk orang-orang yang Anda kenal. Oke? Baik, Sobat Friendly, sebelum saya ingin menjelaskan soal bagaimana tren 2023 untuk busana pria, khususnya jas pengantin pria atau jas pria pada umumnya, maka saya akan menjawab dulu beberapa pertanyaan dari Sobat Friendly, ya. Apa bedanya antara tailor dan rumah mode? Kenapa Friendly menggunakan rumah mode Friendly, bukan Friendly tailor saja? Nah, sebetulnya ini sudah pernah saya bahas di video saya 3 tahun yang lalu. Nah, ini videonya ya. Secara sepintas saya akan mengulangnya, menjelaskan kembali sebelum saya menjelaskan soal tren jas pria 2023. Jadi Sobat Friendly, kalau tailor itu adalah penjahit, ya. Tailor adalah identik dengan penjahit, meskipun dikonotasikan sebagai penjahit busana pria. Tapi sebetulnya istilah tailor adalah penjahit. Jadi bisa membuat apa-apa. Maka ada istilah tailor made, ya. Maksudnya membuat berdasarkan pesanan, ya, bukan ready to wear. Itu tailor, ya. Nah, maka kalau seorang tailor itu dengan keahlian tailoringnya, ia akan memberikan apa saja yang dia bisa buat yang customer inginkan, ya. Jadi kalau di sini tailor jas pria, ya jas pria model apa saja, warna apa saja sesuai dengan keinginan dan permintaan pelanggan. Dia hanya akan membuatkan apa yang dipesan oleh pelanggan. Ya, oke? Nah, lalu apa bedanya dengan rumah mode pria? Kalau rumah mode pria atau rumah mode secara umum itu tidak hanya sebagai penjahit, tapi sebetulnya lebih menawarkan gaya hidup, ya, lebih menawarkan suatu style tertentu, ya, desain baju yang berkarakter tertentu. Oke, itu yang ditawarkan oleh rumah mode itu. Meskipun untuk rumah mode pria atau lagi rumah mode busana formal pria seperti Friendly, teknik tailoring menjadi sangat penting dan utama. Ya, tapi tidak cukup hanya itu. Oke, itulah sebabnya kalau sebuah rumah mode, karena yang ditawarkan adalah koleksi, yang ditawarkan adalah karakter bajunya, maka merupakan konsekuensi logis. Salah satu konsekuensi logis, ya, di mana tidak semua tailor bisa menyebut dirinya rumah mode. Kalau mau yang betul-betul menjadi rumah mode beneran, ya, tidak sekedar menyebut diri, maka dia harus punya koleksi yang jelas, harus punya karakter desain yang jelas, ya. Seperti Sobat Friendly misalkan, ya, rumah mode dunia yang koleksinya ada di Indonesia, misalkan Hugo Boss atau Armani. Kalau Anda datang ke dua outlet jas itu, meskipun sama-sama menjual jas, Anda akan mendapatkan gaya yang berbeda. Betul? Maka Anda yang gayanya sesuai dengan Armani, ya dia akan ke Armani. Kalau yang gayanya sesuai dengan gaya dari Hugo Boss, dia akan ke Hugo Boss. Jadi kalau penikmat mode yang benar, mereka akan melihat karakter itu. Oke? Nah, demikian juga rumah mode Friendly. Maka suatu rumah mode yang benar, mereka wajib selalu memberikan trend statement, pernyataan tren tentang koleksinya, terutama koleksinya yang akan mendatang, supaya calon pengantin tahu pernyataan seperti apa dari koleksi yang akan dibuat. Nah, disinilah kenapa Friendly yang sudah ada sejak tahun 61, dulu masih tailor, ya, tetapi menjadi rumah mode sejak tahun 1998 sampai sekarang
selalu konsisten untuk memberikan trend statement setiap menjelang awal tahun. Nah, jadi kami punya gaya tertentu selama tahun-tahun tertentu. Ya, kami selalu memberi tema. Nah, Sobat Fancy bisa melihat ini ya. Koleksi dari tahun ke tahun, semua ada temanya ya, sejak tahun 98 sampai sekarang. Bahkan ketika pandemi sekalipun, kami tidak bisa menyelenggarakan trend show, tetapi koleksi, statement trend tetap kami keluarkan. Sebagai tanggung jawab kami, dedikasi kami menjadi rumah mode pria di Indonesia ini. Ya, begitu? Nah, itulah kenapa suatu rumah mode itu perlu mempunyai pernyataan tren. Lalu pertanyaannya, lalu kalau gitu tren itu bagaimana? Apakah kami mengarang-arang sendiri, atau berimajinasi sendiri? Tentu tidak. Karena tren, ya istilah tren, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah ini. Fenomena yang mendorong perilaku kolektif dalam waktu tertentu. Jadi tren itu memang fenomena yang dilakukan oleh kolektif, sekelompok orang dalam masa tertentu. Sehingga waktu menentukan tren tidak sekedar dari imajinasi desainer, tetapi memperhatikan begitu banyak hal. Sosial ekonomi, perkembangan budaya, perkembangan dunia, isu global, dan lain sebagainya. Nah, untuk Fanly, maka kami sangat concern untuk menentukan tren ini. Paling tidak ada 2 langkah besar untuk menentukan tren ya. Pertama, kami melihat seluruh pergerakan tren busana pria di dunia. Ya, jadi kami melihat di pusat-pusat mode dunia, Milan, ya Paris, lalu Roma, sekarang sudah juga bagus, lalu New York. Lalu belakangan ini Korea juga saya lirik ya, karena Korean style cukup dominan sekarang di dunia. Nah, itu kami amati ya. Dan kecenderungannya seperti apa kami amati. Selain itu, juga untuk Fanly, itu kami sangat mengamati apa yang terjadi di Perhimpunan Tailor Asia, Federation of Asia Master Tailor, dan Perhimpunan Tailor Dunia. Maka Fanly sangat aktif di 2 organisasi tailor internasional ini, Asia maupun dunia. Kenapa? Karena khusus untuk jas dan teknik tailoringnya, 2 organisasi internasional ini menjadi kiblat dari seluruh perkembangan jas pria di seluruh dunia. Nah, itu dari luar ya. Sekarang dengan adanya sosial media, ini tentu semakin kaya kami mendapatkan informasi itu. Nah, tetapi itu tentu tidak cukup. Hal kedua kami lakukan, yaitu apa? Dengan menyesuaikan hal yang internasional itu, yang global itu, dengan keadaan dan kebutuhan orang-orang di Indonesia. Maka, think globally, act locally, kira-kira begitu. Apa itu yang harus disesuaikan? Postur tubuh. Ya, tidak setiap perkembangan tren dunia cocok untuk postur tubuh orang Asia, orang Indonesia. Kedua, warna kulit, ya, ini juga penting. Nah, lalu ketiga, karakter, tradisi, budaya. Ya, budaya berbusananya agak sedikit berbeda. Itu juga menjadi pertimbangan untuk Fanly. Karena Fanly adalah rumah mode pria di Indonesia. Ya, kami ingin internasional, tapi sekaligus juga betul-betul mencerminkan karakter pria Indonesia saat ini. Nah, lalu juga khusus untuk jas pesta dan jas pengantin, yang tidak boleh dilupakan adalah perkembangan pesta pernikahan itu sendiri. Ya, contohnya, tren tentang dekorasi itu menjadi dominan ya dalam suatu pesta, dominan sekali. Lalu venue, ya sekarang bagaimana tren venue pesta pernikahan? Ada outdoor, ada garden, ada di studio dan lain sebagainya. Itu menjadi pertimbangan juga. Lalu tren baju wanita, baju pesta wanita itu juga sangat berpengaruh. Ya, lalu juga vendor-vendor yang lain, tema pesta, kue pengantin dan lain sebagainya, itu semua kami amati. Ya, lalu data-data itu kita rangkum, kita diskusikan, kita godok sampai akhirnya kita menentukan tren untuk tahun yang akan datang. Untuk kita di Indonesia, di daerah-daerah tropis, tren cukup 1 tahun sekali. Tetapi kalau di daerah yang ber4 musim, tren biasanya 1 tahun 2 kali. Ya, spring summer dan autumn winter. Itu. Nah,
Kita di Indonesia setahun sekali. Nah, Sobat Friendly, dengan seluruh tadi dinamika tren dunia dipadu dengan kemajuan teknik tailoring internasional, lalu dipadu dengan kebutuhan dan keadaan setempat di Indonesia, maka lahirlah tren tahunan dari Rumah Mode Friendly yang untuk tahun 2023 ini kami beri tajuk, kami beri judul Wonderful British Vintage, karena kami terinspirasi dengan tren dunia tetapi sekaligus dengan keadaan di Indonesia. Apa itu Wonderful British Vintage? Kita akan ketahui di video selanjutnya. Maka jangan lupa subscribe, like, komen, share untuk Anda mendapatkan informasi di video-video berikutnya yang saya juga akan cerita tentang show tren yang barusan kami adakan. Oke? Bye-bye.